به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين الله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم روضة العلم الرحيماني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita, dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambahkan nikmat demi nikmat demi nikmat untuk kita,
nikmat diberikan istiqamah dalam menghadiri majalis khair, majalis ilmu, majalis dzikir, dan nikmat kita diberikan kepahaman dengan apa yang kita pelajari, dan nikmat kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari, dan tidak kalah penting juga mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan untuk menyampaikan dari apa yang kita pahami dan kita pelajari. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini dan izin Allah tepatnya di malam ke-12 daripada bulan Zulqa'dah yang penuh berkah. Kembali kita diizinkan Allah berkumpul di masjid, di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kebiasaan baik kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nasihat dari Imam Abdullah Al-Haddad, yang mana pada pertemuan terakhir yang lalu kita telah masuk tentang nasihat beliau agar kita pandai menjaga lisan untuk tidak kita gunakan kecuali dengan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan menahan diri dari segala apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lisan atau lidah ini adalah sumber malapetaka, kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, menjaganya dengan baik, dan dengan lisan pula seorang bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Paling simpel kalau kita ambil contoh, dengan lisanlah seorang kafir bisa menjadi muslim, dan na'udzubillah sebaliknya, gara-gara lisan pula seorang yang muslim bisa menjadi kafir. Makanya namanya ucapan itu jangan dianggap sepele, cuma di lidah, tidak, enggak. Karena hukum syariat banyak berdasarkan apa yang zahir. Contoh syahadat, wong kafir masuk Islam, mugala dia ngomong aku percaya Tuhan, aku percaya, atau kata dia melok puasa, melok zakat, melok sholat, tapi kita belum pernah menyaksikan dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan dia muslim. Kalimat syahadat diucapkan olehnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau lebih simpel asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia paham maknanya, boleh juga kita terjemahkan, diucapkannya dengan terjemahnya, maka kita harus meyakinkan dia adalah muslim walaupun tidak tahu apa yang di hatinya, dan kita tidak bisa menghukum apa yang ada di batin karena syariat mengatakan hukumkan dengan yang zahir. Maka seandainya itu orang meninggal dunia, maka wajib kita jaga jenazahnya, kita urus dengan cara muslim, wajib disolatkan, sebelumnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman muslim, dan kita tidak berhak untuk bersangka buruk kepadanya. Dengan itu pula seorang tadi segala amal dosa dan kesalahannya bisa terhapuskan dengan dia berikrar syahadat. Dua kalimat. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, berapa banyak orang keluar dari Islam bahkan terkadang tanpa disadari, akibat juga dari keburukan lisan, berucap kalimat yang menyebabkan dia menjadi statusnya kafir. Seperti misal dalam menyikapi hukum syariat Allah, ketika seorang bertanya tentang hukum syariat Allah, misal masalah waris, ada perempuan bertanya kepada kiai, mak mana cara nak bagi waris, bak kami dah meninggal, mak kami dah meninggal, kami cuma ada dua betina sikok lanang, jadi lanang ni jatuhnya unggul, jadi tetap 4, kamu sikok sewang, yang lanang ni dapat 2. Nah, ngapa macam itu kiai? Tidak adil. Jika bukan aku yang ngatur syariat, ini sudah ketentuan Allah, ayatnya jelas, hadisnya banyak. Diam dia lagu,
Hanya dia ngomong, oh kalau macam itu syariat tidak benar. Kalau macam itu syariat tidak benar, tidak adil. Apa hukumnya? Keluar dari Islam. Ini karena kebodohan. Ada lagi kasus ini terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dari muda, hidup bertahun-tahun sampai punya anak, dari usaha kecil sampai usahanya besar. Bininya nyaga rumah, nyaga anak-anaknya, dia yang menjaga toko usahanya, dari sikok sampai 22 sampai 3. Anak-anak besar-besar, hiduplah jaya, jadi orang hebat. Subhanallah, kawin lagi. Kawinian, bukan selingkuh, alhamdulillah. Kawin lagi. Baru kawin seminggu, meninggal. Belum sempat menikmati hidup, meninggal. Maka siapa ahli warisnya? Bini pertama, bini kedua, dan anak-anaknya. Kata kelemak, banyak ada kecil lagi. Inilah ahli warisnya. Mana cara baginya? Jatah ibu disingkirkan, jatah anak-anak dibagikan, lalu jatah ibu tadi ditetak dua. Kata kelas 1/6. Duit itu 6 miliar. Kata kelas duit cash ini. Jatah ibu, jatah sebagai istri dapat jatah 1/6. Misal 1/6 ini, mama nama gini, bini bari dua. Sikap bini lama, mak kami dari kecil sampai tua, ini baru kawin seminggu. Kata syariat, tetak dua. Macam mana itu? Alang kelemahnya, baru seminggu, jadi bini mak, bapak kami. Mak kami dari dulu, masak ke kami, susah bang, panjang situ. Jadi saya tetak dua. Protes. Syariat mana itu? Saya Nabi Muhammad tak benar baca Nabi Muhammad. No, atau Nabi Muhammad tak benar. Bentuk dari Islam. Keluar dari syariat Islam. Banyak lagi kalau kita contohkan daripada ucapan-ucapan yang berbahaya. Dan berapa banyak gara-gara ucapan orang dapat musibah besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-bala muakkalun bil bala, itu kebanyakan terjadinya oleh lidah manusia. Dan habis-habis berita yang gara-gara ucapan yang sakit hati, begitu gampang. Harus pendek di masa kita, dikit-dikit mulu. Lampu sakit hati dengan omongannya. Suami istri lagi hidup, punya anak masih kecil-kecil, ribut, keluar kalimat tolak. Apa yang terjadi? Ceri. Dengan yang gampang. Kalimat, satu kalimat. Ceri, sudah putus. Yang menjadi dokter, megang pasien, ya hajar itu. Tapi kalau megang di sini cukup, tak usah megang banyak pojok sini. Nah, begitu menikah menjadi halal. Memandang sambil pelotot ibu inti halal. Inti ngobrol sampai sejam di telepon halal. Nak berduaan halal, inti pegang, inti cemek, inti pegang halal. Dengan apa itu bisa jadi halal? Kalimat gobil tuh. Bahkan ulama sepakat dengan kalimat itu sudah sah. Sempurnanya gobil itu tazwijaha, menikah, aku terima kawin dan nikahnya. Jadi halal gara-gara kalimat. Bisa juga gara-gara. Makanya saudara Rasul mengatakan al-bala muakkalun bil mati. Kebanyakan bala musibah terjadi gara-gara lisan manusia. Tapi kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dikit ya di halaman 63 kalau kitab kami ini. Bagian bawah Imam Abdul Haddad mengingatkan tentang bahayanya lidah. Imam Ghazali menyebutkan ada 20 afatul lisan, keburukan-keburukan yang disebabkan lidah manusia itu ada 20. Ada 20. Ada yang paling berat termasuk ummuha, yaitu pangkal-pangkal keburukan. Dan ada hal-hal yang dianggap sepele tapi itu juga berbahaya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mudarrid amin al-imam Abdullah bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitab Nasihatin wa iyyaka wal haud fi ma la yanik. Wa iktsar half billah, hati-hati kau jangan banyak ngobrol masuk pada pembicaraan yang tidak ada kepentingannya.
Ya Allah, bahasa kita kelakar betok. Itu hobinya gitu. Maaf nih, ada sebagian ini kalau habis majelis pasti majelis. Habis majelis, majelis. Apa dia bedanya? Bedanya kalau majelis macam ini. Kalau majelis sambil ngangkat kaki di kopi, kadang-kadang sambil berasap. Ya, sambil main HP itu majelis. Duduk-duduk nongkrong setelah majelis, itu majelis. Kadang-kadang majelisnya lebih lama daripada majelis. Duduk, lakar, tamtum. Kalaupun tidak masuk ke dalam bab ribah atau namimah, itu sesuatu yang merugi ke ikhwan. Karena Rasul mengatakan min husnul Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaat untuk dia. Bahkan Allah menyebutkan untuk orang-orang yang dikatakan muflih. Siapa yang muflih? Orang yang beruntung. God aflahal mu'minun. Ketika Allah sebutkan tentang sholat, lalu wa anil lagwi mu'ridun. Orang yang sukses itu adalah orang yang terhadap hal-hal yang melalaikan dia berpaling. Dia menjauhi hal-hal yang sia-sia ditinggalkan. Bahwa banyak kita main game bukan judi. Daya waktu, pulsa habis, duit hilang, waktu terbuang. Walaupun tidak ada melalaikan, main game. Ngobrol, sekarang kita bahas tentang masalah ngobrol, ngobrol tentang hal-hal yang tidak ada manfaat. Man kathura kalamu kathura khata'u. Siapa yang banyak ngomong bakal banyak kesalahan. Terceplos terlaju, lisan kita ini begitu gampang. Mudah dia akan berbuat kesalahan. Makanya kata ulama, lidah ini diinjak Allah dua pintunya, karena bahaya. Pertama gigi, ini pintu dalam. Rolling door, cuma ada yang metik ya. Ada yang dekatin lagi pintu. Pintu kedua, bebe. Kenapa bahaya? Saking diinjak dua pintu, gigi dan bebe gitu ini. Dari situlah kadang-kadang muncul dosa. Ngobrol mulai tentang pempek, tentang makan, diajak kawan makan. Nyicip, lemak pempek. Cukup lemak dulu tuh. Berapa? 1.000. Ada iya sih. Sana tuh lemak itu 2.000. Nah, mulai ngaton, ribah dia. Ribah. Cerita tentang pempek, cerita malah ya. Inilah kebanyakan biasanya kita. Mungkin termasuk kami juga suka melakukan itu. Membahas hal-hal yang tidak ada manfaat. Yang kalau bicarakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itulah namanya malah yakni. Tapi kalau kita sudah sering duduk ngobrol, pasti akan ujungnya terpleset kepada satu kesalahan, dua kesalahan. Akhirnya tanpa sadar kita masuk ke ghibah namimah. Siapa yang banyak kesalahan, maka banyak dosa kata Rasulullah. Man kasara dzunubahu kasara man kasar kalau kasar khata'u, man kasar khata'u kasar dzunubahu, kasar dzunubahu an-nara lebih. Maka neraka kalau lebih utama buat dia. Rasulullah menjamin. Ya. Salamatul insan, tadi kan hadisnya begini, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu kebanyakan terjadi gara-gara lidah. Dalam hadis lain senada tapi terbalik ungkapannya, Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Sumut salamah, diam itu akan menjadikan kita selamat. Bahkan tanda keimanan seorang sempurna terhadap Allah dan hari akhir adalah dengan dia bisa menahan lidah dari ucapan yang tidak manfaat. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya orang ini dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, aw yasmut, atau stop, diam, jangan ngomong. Itu tanda orang yang mukmin, imannya kuat. Wa iyyaka wal haudhi fi ma la ya'nik. Hati-hati kau, jangan kau masuk pada hal-hal yang tidak ada manfaat. Bukan mengatakan wa iyyaka wal haudhi fil ghibah bima yahrum, enggak. Yang tidak ada manfaat, hati-hati kata dia. Apalagi kalau yang masuk berada hukum makruh atau haram.
Wa iktsarul halaf billah, dan jangan banyak sedikit-sedikit bersumpah. Banyak orang Palembang. Kau tuh tahu dah. Waktu aku nak kau nyengok dah. Tak kau ada kau nyengok juga aku nyengok. Wallahi demi Allah. Cuma urusan apa? Urusan hal yang sepele demi Allah. Baru sumpah. Jangan digampang kawan. Allah kalau jual dengan perkara yang sepele. Banyak pedagang kadang-kadang sampai bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah lah, tak boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan kalimat kedudukan yang begitu hebat, tak pernah bersumpah walaupun dia dalam keadaan hak. Intinya kalau dia percaya bayu, tidak sudah, tak senunggu aku sampai bersumpah. Kita ni hal yang sepele sampai bersumpah. Cuma gara-gara hal yang sepele, gara-gara duit yang sepele sampai bersumpah dengan gampang membawa nama-nama Allah. Wala ta'lib bihi ta'ala illa sadiqan indal hajah, dan jangan pernah kau bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali pertama pastikan kau memang dalam keadaan benar, kedua memang itu sudah darurat, hajat. Wong tak percaya, masih nodoh kita tu lah. Jadi kita anak tak ngaku ke anak tak tahu. Jangankan melakukan, tak tahu, anak tak kenal, anak tak faham, tak tahu ni aku. Ai kau tu lah wong yang anak tidak. Masih dipaksa kau kalau percaya aku laporkan Pak Eti, laporkan polisi. Terpojok kita bakal jadikan yang dapat suatu kedoliman, akan kita bakal dipermalukan dengan sesuatu yang kita tidak berbuat. Ya sudah, kalau kau tak percaya, demi Allah aku tidak melakukan itu. Kalau masih juga orang iblis begitu. Ya, kalau kita sudah benar dan mengucapkan demi Allah, ini sudah terpojok, tak percaya lagi. Demi Allah anda tidak melakukan itu. Demi Allah anda tidak tahu. Tapi jangan langsung gampang-gampang, sudah kita pertahankan untuk biar untuk percaya, masih tidak percaya juga. Maka kita ucapkan demi Allah, anda tidak melakukan. Demi Allah anda tidak tahu. Kalau kita yang menemukan orang seperti itu, jangan kotak-katik lagi. Kalau orang sudah berani mengangkat nama demi Allah, anda tidak melakukannya. Walaupun nanti masih kuat indikasi yang inilah, cuma dia sudah bersumpah, sudah tutup buku. Jangan masih itu bebek kerja cari tahu maksud dia untuk mengaku maksudnya dia berbuat salah. Allah, demi Allah, tidak boleh. Itu gosam sumpah. Jadi kalau orang itu bersumpah ternyata dia salah, dia bakal Allah terlaknat. Illa sadiqan indal hajah, kecuali kalau dalam benar dan hajat, artinya tidak pacak, tidak pacak dihindari. Kalau tidak kita bersumpah tidak percaya, kalau tidak percaya kita bakal binasa. Sumpah tak apa-apa demi Allah. Anda melakukannya demi Allah, anda tidak melakukannya. Apa yang kita yang lakukan. Wahdar al-kidhib bi jami' anwa'i, dan hati-hati kau afatul lisan yang lainnya adalah tadi sebut kau bilang jangan ngobrol tidak ada manfaat. Kemudian jangan suka bersumpah mengangkat nama Allah dengan tanpa hajat yang darurat dan benar-benar dalam keadaan hak yang benar. Lalu hati-hati kau jangan berbohong. Wahdar al-kidhba bi jami'i anwa'i, dengan segala bentuk kebohongan. Jangan. Ya, kadang-kadang berkhilah, berkelit di bahasa kita ni, mencari-cari biar tidak ada orang tahu. Dia bohong, tapi dia nyari-nyari. Intinya nggak ada itu kemarin. Tak ada orang tak nyingok. Bohong dia. Tapi dalam hatinya dia berkhilah. Tak nyingok di tempat lain, tapi nyingok di tempat ini. Cuma tak dia omong ke dia. Tidak boleh. Berbohong itu haram hukumnya, kecuali memang ada beberapa saja yang diizinkan oleh syariat. Di antara demi keselamatan jiwa manusia, demi kemaslahatan antara dua yang sedang berseteru. Berbohong kepada istri untuk kemaslahatan rumah tangga, boleh. Contoh berbohong yang demi keselamatan jiwa manusia. Kita lagi duduk macam ini, tiba-tiba ada budak lagi gebuk-gebuk masuk tengah sini. Ada orang datang di bawah sana, nyari budak tadi. Budak parkir tahu ada orang lagi pucuk lagi, pakai baju hijau, tidak pakai kopiah, pakai sepan hitam. Orang itu datang, dua ikut, tahu dan itu, ngawak pedang, ngawak badik, ngawak senjata. Nanya, sebudak parkir di bawah, ada jenguk budak naik pucuk sini tak? Baju hijau, pakai celana hitam. No, tak tahu juga pak ya. Caknya dah kati. Caknya dah kati. Bohong dan ini, bohong dan ini. Ya, walaupun pakai cak tu belum pasti kan.
caknya dah kata. Benar apa? Tidak, benar cak dah kata. Aku di sini dari tadi Pak. Kalau ada aku jenguk pasti. Ada kebohongan di situ. Lagi demi keselamatan. Boleh, boleh. Ini orang nyawa terancam. Terlepas jenis salah atau benar. Nah, lebih halus, lebih selamat. Kita pecah ngomong kalau orang tadi datang. Ada jenguk ada kamu di sini. Budak pakai baju hijau, sepan hitam. Oh, coba jenguk sebelah sana Pak. Coba jenguk sebelah sana Pak. Langsung mulai ke sana. Bohong lah kita. Tidak, kita nyuruh banyak sebelah sana. Lagi deh. Yang macam itu punya adik. Ada ente dong baik-baik. Tidak pengen ada ente rusak. Datang kawan nyempat ikut dengan motor. Nyemput, nak ngajak main. Kita tahu mainnya ngajak ada benar. Datang. Kak, si Jul ada Pak. Si Jul coba kamu lihat masjid sana. Galak di situ dia tu. Terima kasih Pak. Pergi dia ke masjidnya. Dah kata. Bohong lah kita. Dah kata juga coba jenguk masjid galak di situ dia. Memang galak di situ masjid. Ada di jenguk si Jul tu. Cuma kita tak tahu ada di jenguk. Demi keselamatan. Boleh yang seperti itu. Dan itu tidak berbohong. Ya, tapi kalau sudah mengancam nyawa, boleh ente berbohong. Boleh ente berbohong. Macam ada orang namimah. Ya, si Ujang ngibah si Jul. Si Ujang ngibah si Jul, kita tahu. Si Jul ni nak marah dia. Yang sikap tukang namimah ni ngomong. Kalau kau tak percaya tanya Ustaz Satsuki waktu itu dia ngomong takut. Satsuki dengar juga. Panas si Jul. Nak ribut sama si Ujang. Datang Ustaz tanya, Ustaz, benar apa Ustaz? Si Ujang tu ngata yang kau macam-macam. Dah kata, dah ada. Kalau ada, pasti marahi dia. Padahal memang ada ni. Apa? Budak nak berkocok bakal. Ya? Berbohong seperti itu boleh. Dalam kebaikan. Banyak lagi contoh-contoh yang dibolehkan. Ya. Tapi kebohongan yang kita lakukan sering ini, itu yang mendatangkan dosa. Dan nanti ikhwan, bohong itu terlepas orang yang kita bohong itu temakan atau tidak, dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Ente berdagang, ente jual baju, ente jual harganya 320, uang hitungannya 28 Pak, 290 biar kembali 2, dah pacak yuk, modal lebih 300, bohong. Ayo tadi tetap tak jadi belanja pergi. Berdosa tak kita? Tetap berdosa. Tetap berdosa. Barang palsu katakan asli. Minyak wangi jualan. Pak, ini minyak wangi asli apa? Oh asli Bu, minyak wangi. Ya, asli minyak wangi. Ya. Asli ini Bu. Padahal Pak, campuran. Ya. Tak jadi orang sembelih karena dia tak percaya. Tetap dosa kita. Apalagi kalau jadi, tambah bertumpuk dosa kita. Dan dosa ini akan bertumpuk, tambah besar. Tergantung sikon siapa yang kau bohongi. Atas nama apa kau berbohong. Kalau kita berbohong kepada orang tua kita, mudha'af, dosa lebih besar. Ini sekarang orang sedang pergi haji ke Mekah, Madinah. Berbuat taat mudha'af, berlipat-lipat ganda. Di Mekah bisa 1000 kali. Di Madinah 1000 kali. Tapi dalam kemaksiatan belum mudha'af. Berbuat dosa juga sama. Kalau dia berbohong di Palembang, dosanya kata kelas 100, sampai di sana bisa jadi 100.000. Berlipat-lipat ganda. Tergantung tempat. Yang dia berbohong di masjid sama dua masjid, beda nilainya. Karena tempat yang muqaddas, yang disucikan Allah masjid itu. Kita berbohong, dosa kita lebih besar. Bohong hari Jumat, beda dengan dua hari Jumat. Berbohong di bulan Ramadan, berbeda dengan nilai di luar Ramadan. Yang dia berbohong, guru yang dia bohongi, lebih besar dosanya. Sama seperti bohong kepada orang tua. Berbohong atas nama Rasulullah itu akan lebih bahaya. Berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW itu akan lebih bahaya. Hindari kebohongan, baik bentuk ucapan ataupun tulisan, ya, ataupun juga dalam hal. Ada yang bohong dengan sikap. Nah, cara sunyi. Apa dia? Belum makan apa kali? Ya, sudah jawab ya. Hanya untuk makanan. Makannya. Ini mudi ke? Tidak bohong. Mudi ke? Orang kesian yang mau makan. Subhan.
Lisanul hal, tidak boleh juga bohong. Ini hindari yang namanya kadzib. Iyyaka wal kadzibah, kata Rasul. Hati-hati kau dengan kadzib. Kalau sudah sekali berdusta, dua berdusta, maka orang itu akan dikenal dengan kadzdzab. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu melakukan dosa ini? Mungkin. Lalu dia bertobat. Lalu bertanya, kalau dia melakukan dosa ini, mungkin bertobat. Sampai berapa contoh disebut sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosa. Tapi ketika mereka, mungkinkah seorang mukmin itu berdusta? Nabi yang tadinya sedang nyandai duduk. Lah, tidak mungkin seorang mukmin berdosa. Kalau dia berbohong maka dia bukan mukmin. Terus bohong itu menunjukkan puncak kemunafikan. Na'udzubillah, puncak kemunafikan. Bohong dalam apapun, bohong dalam bentuk dagangan tadi, barang palsu ditunjuk merek asli, ya, campuran itu 50-50, kita katakan campuran cuma 10%. Apa yang sifatnya tidak sesuai wakai dan sesuai dengan aslinya, itu adalah satu kebohongan. Termasuk juga berbohong dengan hewan binatang juga berdosa. Yang lagi makan ada kucing, suang, ngengau, hujan, kenal kucing ini, namanya kita lemak. Kenceng lah kucing yang kau ada makanan di tangan kita. Kalau sudah mentuk juga tutup pintu. Kan tidak pernah apa-apa dia. Dia bohong, berdosa. Usah kosong. Isyhadu, saksikan dia bangun dia masuk pesawat aku. Nak masuk subuh cegat itu. Semua akan diadili oleh Allah. Kecuali siko yang dihalalkan. Apa? Mancing. Injak umpan. Yang punya makanan tak betulang. Apa? Tetai no ada pancing dulu. Memang itu sudah syariat dihalalkan. Berburu ada jebakan-jebakan itu memang sesuatu yang dihalalkan. Termasuk berperang boleh nipu. Dalam berperang boleh nipu. Al-harb khilah. Itu perang itu ada tipe muslihat. Itu boleh dalam syariat. Sampai Rasulullah menghalalkan orang-orang tua di zaman Nabi untuk berpikok, bahasa kita nih, nyemir rambut jadi hitam. Tak boleh kalau nyemir hitam. Tapi dalam perperangan untuk menipu musuh. Ketika musuh melihat dari jauh ternyata, masya Allah, pemuda galuh pasukan perang Nabi. Padahal ada yang 60, ada yang 65. Kata yang berubah, rambut hitam galuh. Dalam perang boleh. Tapi kalau di luar perang tidak diperbolehkan. Wahakata ikhwan rahimani rahimakumullah. Hati-hati, jangan pernah berbohong atas nama Rasulullah. Ini sudah berbohong atas nama majlis, atas nama awliya, atas nama bahkan Nabi. Jangan. Tak mimpi Nabi, ngaku mimpi Nabi. Tak mimpi wali, ngaku mimpi wali. Kadang-kadang ada orang mimpi, tapi bukan Rasulullah, kata punya Nabi. Tak boleh. Bohong dalam ucapan, termasuk juga dalam tulisan. Kenapa? Fa'innahu managidul iman, karena dia akan mencabut keimanan seseorang. Jadi jangan pernah berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Wa iyyaka wal ghibah wan namimah wal iktsar min mizah. Hati-hati kau dari perbuatan ghibah. Sudah sangat kita kenal apa itu ghibah. Wan namimah, ngadu domba tadi. Wal iktsar min mizah, terlalu banyak canda. Terlalu banyak atau penesan. Dengan mulut hanya dong sakit hati. Banyak kasus ya, gara-gara soto penesan atau orangnya hanya tersinggung, tuntutnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajtanib sa'iril kalam, dan jauhkan dirimu dari segala ucapan-ucapan yang kotor, mencarut, ngomong-ngomong tidak bagus. Ini kadang-kadang keluar dari lisan kita. Palak kau, bapak kau, kasar, gobi. Tak patut seorang thalabul ilm, anak majelis mengucapkan seperti itu. Apalagi yang memang carutan, omongan-omongan carut. Sedih kan, udah kecil-kecil main hanya setegang sama kawannya, mulai keluar omongan-omongan kotor, carut-mencarut itu. Siapa ngajari dia?
Kadang-kadang bapak emaknya tanpa sadar di rumah itu jadi biasa ngomong kotor. Bahkan alhamdulillah dari dulu saya masih kecil saya begitu marah budak itu ngomong sama kakaknya, kampang. Apa dia kampang? Udah nggak ngerti. Kampang itu anak zina. Dia udah tahu ngomong sama kakaknya dia marah. Yang kakak yang malas loh, babi ini tuh. Ya Allah, kekasar-kasar. Ini lingkungan ya kawan. Kalau lingkungan mengajarkan buruk, maka mereka akan ikut buruk. Makanya hati-hati melepaskan anak kita bermain, letakkan di tempat yang baik. Inti mau nyari rumah, buat lingkungan hidup itu biar nyaman-nyaman, itu harus diperhatikan. Lingkungan dulu, baru rumahnya tipe A, B, C, 4, 5, 60 atau super lu kaget dulu. Lingkungan dulu kata Rasulullah. Al-jar gobledar, hadis itu. Al-jar gobledar, tetangga dulu, baru rumahnya. Ada lingkungan dulu kau baca. Ada masjid dah, ada masjid taklim dah, mayoritas muslim atau orang kafir. Orang-orang situ orang ahli ibadah, sholat atau tidak. Kalau semua itu wah ini insya Allah religi. Tempatnya banyak majelis, bahkan ada ustaz di situ. Masjidnya makmur, kegiatannya masya Allah, ada TK Quran, ada anak kita bakal selamat, bakal aman. Belilah rumah di situ. Kadang kita kalau punya duit, beli rumah di komplek yang elit, yang bonafit, yang mewah, tapi tidak ada kegiatan agama di situ. Merugi. Kadang-kadang di kampung-kampung sedikit, kadang muncul ucapan-ucapan yang kotor. Anak kita dapat ngomong kotor, toto, 2 hari, main di rumah neneknya atau bibinya, pas balik dapat omongan belajar. Omongan-omongan kotor, cepat sekali terekam. Al-buq'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan itu akan membekas lebih cepat. Begitu cepat ya. Tayyib. Wal kalam ghabih, dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, ngomong-ngomong kotor itu jangan hindari. Ya, ngomong kasar. Wa amsik an radi al kalam kama tamassaka anil madhmum. Tahan dirimu, jaga dirimu dari ucapan-ucapan yang buruk, seperti engkau menahan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Atafakkar fi ma taqulu qabla an taqul. Fikir dulu apa yang kau ucapkan sebelum kau berucap. Fikir dulu, nak ngomong, nak berucap, kira-kira datangkan pahala atau dosa. Kalau tidak dosa, tidak pahala, fikir ada manfaatnya tak? Kalau tidak kata, tinggalkan. Sampai ulama itu memberikan kalau kau ucapkan dia akan bernilai seperti perak, maka pastikan diamnya kalau untuk tidak berucap itu emas. Kita ngomong ada faedah, ada manfaat, tidak ada, sudah diam. Lebih abdul lagi kita sibukkan diri kita dengan berzikir. La ilaha illallah. Wa tafakkar fi ma taqulu qabla an taqul. Fa in kana khairan faqul wa illa fasmut. Kalau memang itu baik ucapkan, tapi kalau ternyata tidak baik atau tidak ada manfaat, maka diam lebih afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullah aw amrun bil ma'ruf aw nahyi 'anil munkar. Setiap ucapan Bani Adam, manusia itu akan diperhitungkan. Kebanyakan akan menjadi hujah buat dirinya. Yang kita ucapkan sehari kebanyakan bakal nuntut kita di akhirat. Kullu kalam Bani Adam la lahu illa, kecuali akan nolong kita ucapan-ucapan yang berupa zikrullah. Termasuk afdal zikir itu adalah majelis ilmu, penyampaian nasihat, zikir yang membentuk zikir, au amran bima'ruf au nahyan 'anil munkar, atau ngajak orang dalam kebaikan atau mencegah orang dari keburukan. Selain itu tidak ada manfaat, bakal nuntut kita di yaumul kiamah. Tapi kalau zikrullah nolong kita, amar ma'ruf nahi munkar akan nolong kita di yaumul kiamah. Wa qala alaihi salatu wassalam rahimahullah imra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasallim. Semoga Allah merahmati seseorang yang khairan qala khairan faghanim, dia berucap yang baik dan dia pun dapat keuntungan dari kebaikan itu.
Au sakata anisyar, atau dia menahan diri dari ucapan-ucapan yang buruk dan dia pun selamat. Kalau yang tadi pertama ucapan baik, ucapannya maka dia dapat keuntungan, dia pahala, kebaikan, disenangi wong. Atau menahan diri dari perbuatan ucapan yang buruk, maka dia akan selamat. Kita selamat, wong pun selamat. Wa qala alaihi salam, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha ba'lan yahwi biha ab'adu min taraya. Nabi mengatakan, sesungguhnya ada seorang yang mana dengan ucapannya dengan satu kalimat bisa mendatangkan untuk dia azab Allah, dilemparkan di nerakanya Allah. Jauhnya sejauh taraya dari situ, yang dimanakan jarak yang teramat sangat jauh. Di bawah ta'liq hadis Rasulullah menjelaskan, hadis akhrajah al-Bukhari fi kitab Ar-Raqaiq bab hifdzul lisan, wa akhrajahu Muslim fi kitab az-Zuhud war-Raqaiq bab at-takallum bi kalimatin muhimmin, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat, wa innal 'abda yatakallamu bi kalimatin min sakhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Jadi gara-gara satu kalimat seorang bisa terlemparkan ke dalam neraka jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya dalam hadis tadi, kalau seorang itu dengan satu ucapan mengucap kalimat yang baik, maka dia mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaika an la tanaggala qadamaika illa ila khair. Wallahu a'lam bis-shawab. Setelah hifdzul lisan, beliau mengingatkan kita untuk menjaga anggota tubuh lain, yaitu kaki kita. Insyaallah akan kita baca. Dan lisan ini ikhwan memang tidak dijaga. Ya, nasihat dari kami sendiri. Maka kita sibuklah lisan kita untuk sering berzikir pada Allah, baca Quran, baca salawat. Tidak kita ngomong kecuali yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tidak keluar dari lisan kita kecuali amar ma'ruf nahi munkar atau zikrullah. Selain itu, kebanyakan akan mencelakakan kita. Berucap yang baik, jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaat, walaupun itu tidak dosa. Karena akan sering melakukan itu, timbul dosa ujung-ujungnya. Dan pengen makmur cara biar kita bisa tidak banyak ngomong, duduklah semua tidak banyak ngomong. Ya, kalau kita tidak banyak ngomong, duduk semua banyak ngomong, terpelok. Ya kan ngocehnya, benar ya, benar, ya. Yo, kita melok gitu. Kalau diam, ya. Wong zikir tambah lagi nikmat. Melok berzikir. Yang lebih baik wong hobi riba, melok mengri. Nang ngene sudah sama dosanya. Apalagi melok nambah polo. Uyonya. Kalimat singkat itu. Benar tak? Benar, sudah kenal dosa tadi. Anda dihindari. Ya, hari zaman sumut. Hari ini zaman lebih banyak lagi diam daripada banyak ngoceh, terjebak kadang-kadang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah rahimahullah, kita bisa sampaikan mudah-mudahan bisa dapat berhubungan Allah lagi pada 2 minggu yang akan datang, dan menyampaikan ajakan ada 4 acara yang kami akan adakan pada rentetan mulai malam besok yang berhubungan dengan majelis ziarah. Pertama, majelis zikir ziarah Kambang Kunci pembukaan besok insyaallah jatuh yang mau hadir pada maghrib kumpul di musola Al-Fakhr Lorong Asia dekat Pasar Kuto, ya, di musola tepi sungai. Sampai isya, selesai itu ke pemakaman Kambang Kunci Peti Kemas zikir ziarah. Nah, kemudian zikir ziarah kedua insyaallah bismillah, mudah-mudahan ini dari Allah, dari Rasulullah, dan dia dari salah insyaallah. Saya akan kami membuka majlis baru atas permintaan banyak dari ikhwan. Akan diadakan majlis zikir ziarah Kiai Morogan insyaallah. Jadi kita selama ini sudah alhamdulillah ngambil berkah dari Kiai Morogan lewat mengadakan majlis di Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul itu punya Kiai Morogan, ya, punya Kiai Morogan, dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun kami memamerkan di situ dengan izin Allah. Nah, untuk majelis Kiai Morogan zikir ziarah
karena kami sulit mencari waktu tambahan, jadi kami mengambil 1 dari 4 minggu yang ada di Lawang Kidul. Di Lawang Kidul itu ada 4 minggu kata-kata sebulan, setiap malam Selasa. Nah, salah satunya kita pindahkan ke, kebetulan insya Allah kita launchingnya pembukaannya besok, kebetulan pembukaan majelis kalau. Jadi malam minggu nanti malam Ahad di Kambang Uci malam Selasa. Jadi pas waktu majelis Lawang Kidul itulah kita akan mengadakan zikir ziarah ke Kambang Uci. Mungkin ikhwan yang besok hadir bersama kami di Munawar, dari Munawar kita langsung ke Kiai Merogan insya Allah. Maghrib kita ada majelis, boleh jadi majelis zikir, boleh jadi majelis taklim, sampai sholat isya. Selesai isya baru kita ke makam Kiai Merogan, Kiai Haji Abdul Habib insya Allah. Malam Rabu pembukaan majelis zikir ziarah ke makam Datuk Agil. Habis maghribnya di Muaro, sholat isya selesai, kita langsung ke makam Habib Agil Muhammad Yahya di Simpang Lampu Merah Dr. Emis ya, tidak jauh dari rumah Jalim atau di depan butik Arafah. Insya Allah malam Rabu. Kemudian malam Kamis zikir ziarah seberang dulu, yang termasuk kita akan mampir juga ziarah ke Perdatuan. Ya, mungkin ikhwan minta tolong kalau ada budak-budak baca ngerapikan ya. Kadang rumput terlalu tinggi dan becek, agak sulit masuk ke situ. Cuma ada kami lihat ada jalan setapak ini, cuma rumput juga sudah agak tinggi. Kalau baca ada yang ikut bantu ya, penerangan juga kadang-kadang lampunya negatif, padahal sudah disiapkan. Banyak yang berkah ya, banyak yang berkah. Terang-terang rumahnya, ambil lampu di makam Kiai. Saya pun juga Kiai. Tak apa-apa, pasang lagi, ambil lagi pasang lagi. Ya, insya Allah. Malam ini zikir ziarah di seberang kumpul yang hadar pada maghrib, setelah isya itu ziarah. Mengunjungi beberapa makam ulama kita yang di seberang rumah, termasuk Habib Aryad makam besar Aryad, itu kunjungi. Di situ baru ke Kiai Perdatuan, lalu nyebrang ke Habib bin Akad, terakhir kumpul di Dubai Ahmad bin Hasan Al-Habsyi insya Allah. Setelah beberapa majelis insya Allah kita akan adakan. Dan insya Allah majelis itu setiap Ahad kedua setiap bulannya. Ya kalau dulu Ahad pertama, nah ini kalau banyak perbenturan, jadi diadakan di Ahad kedua. Kalau sudah Kambang Uci, insya Allah berarti malam Selasanya Kiai Merogan, malam Kamisnya majelis di seberang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah, innal muslimina qad jauh li'nabiyya astaghfirullah, ya Sayyida Rusli hadina Oh
يقضي حاجة الدنيا والأرض يشفى مرادنا نسأل الله الشفاء من المرض سبحانه وما نجونا هذا الثواب